Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ibrahim dari Prodi PGSD tingkat 2 semester 4 kelas B dengan NIM C1986206010. Nah, untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang paradigma pengembangan iptek. Nah, ada dua penjelasan. Untuk yang pertama yaitu potensi manusia jasmani dan rohani, dan untuk yang kedua yaitu rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Kita akan menjelaskan dulu tentang potensi manusia rohani dan jasmani atau jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Menurut Jalaluddin, ada 3 potensi dalam yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, kemudian jasmani atau fisik, dan rohani. Nah, potensi ruh, potensi manusia yang bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta. Nah, untuk yang kedua yaitu jasmani atau fisik, mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Dan untuk yang ketiga yaitu rohaniah, berupa konstitusi non materi yang terintegrasi dalam jiwa. Nah, itu menurut Jalaluddin 3 potensi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan atau potensi, yaitu yang pertama qalbi, yaitu merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan yang berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya, yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Nah, untuk yang kedua yaitu roh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu yang merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Nah, untuk yang ketiga yaitu nafs. Nah, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan, maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Nah, Allah telah menganugerahkan beberapa potensi kepada manusia yang dikembangkan dengan seoptimal mungkin dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahannya di dunia ini. Nah, dari potensi-potensi dasar tersebut menunjukkan pada kita akan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan dan mengolah sampai di mana titik optimal itu dapat dicapai. Nah, untuk selanjutnya yaitu rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Nah, iptek dan segala hasilnya dapat diterima oleh masyarakat Islam manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil iptek akan melalaikan seseorang dan dzikir dan tafakur serta mengantarkan pada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusianya yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam menggunakan teknologi. Nah, adapun tentang seni, dalam teori ekspresi disebutkan bahwa art is expression of human feeling, adalah suatu pengungkapan perasaan manusia. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang, dan hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dan budaya manusia. Nah, seni identik dengan keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran, dan keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Nah, dan seni yang lepas dari nilai-nilai ketuhanan yang tidak akan abadi karena ukurannya adalah hawa nafsu, bukan akal budi. Nah, Islam sebagai agama yang mengandung ajaran akidah, akhlak, dan syariah senantiasa mengukur segala sesuatu, yaitu benda-benda, karya seni, aktivitas dengan pertimbangan-pertimbangan ketiga aspek tersebut. Nah, oleh karenanya seni yang bertentangan atau merusak akidah, kemudian syariah dan akhlak tidak akan diakui sebagai sesuatu yang bernilai seni. Nah, dalam perspektif Islam,
Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan budi. Prestasi dalam pengembangan iptek dan pada hakikatnya tidak lebih dan sekedar menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta ini. Bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunatullah, hukum alam, hukum Allah. Ada nih kandungan surat Al-Imran 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengembangkan ayat ini sebagai ayat ini menegaskan sekali lagi hasil usaha itu yang nyata, yang konkret, yaitu kamu menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan manusia di dunia ini. Dijelaskan sekali lagi bahwa kamu mencapai derajat yang demikian tinggi, sebaik-baik umat, karena kamu memenuhi ketiga syarat, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.